Assalamualaikum ya Rasulullah, tolong beritahu kami wahai Rasulullah, bagaimana dulu alam semesta ini diciptakan Allah. Kami pengen tahu bagaimana awal mula munculnya alam semesta. Ini hadis Sahih Bukhari, Pak. Nggak tahu sudah nyampe baca ini belum? Di sini nggak, bukan Sahih Bukhari ya, bukan ya. Sini Sunan At-Tirmidzi ya. Ya. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, jamaah, itu ada kisah yang panjang. Kisah yang panjang. Ada sahabat dari Yaman, Pak. Tahu Yaman? Yaman datang jauh-jauh dari Yaman ke Madinah. Itu berapa jam dia? Nah, pokoknya jauh lah ya. Jauh, Pak. Ada sahabat waktu itu, sekumpulan sahabat, rombongan dari Yaman, Pak. Rombongan dari Yaman datang ke mana? Madinah. Kan Nabi tinggalnya di Madinah. Mereka bertanya, Pak, Assalamualaikum ya Rasulullah, tolong beritahu kami wahai Rasulullah, bagaimana dulu alam semesta ini diciptakan Allah. Kami pengen tahu bagaimana awal mula munculnya alam semesta. Jadi jauh-jauh dari mana, Pak? Dari Yaman ke Madinah. Cuma nanyanya pengen itu doang, Pak. Ngajinya pengen tahu dulu gimana sih awal mula munculnya alam semesta ini. Nah, dijawab sama Nabi, Pak. Kalimatnya ini luar biasa. Pendek kalimatnya. Nabi hanya menjawab, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Coba ikuti saya. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada pada azali, sementara belum ada segala sesuatu selain Allah. Ini Nabi jawabnya itu jawaban tauhid, Pak. Jawaban akidah. Padahal tadi nanyanya apa? Caranya Allah menciptakan langit bumi ini gimana? Awal mulanya itu gimana? Nabi hanya menjawab, Allah itu sudah ada pada azali, sementara semuanya yang Anda tanyakan tadi itu, langit, bumi, matahari, semuanya, manusia, malaikat, jin, setan, semuanya lah, termasuk tempat, Pak, termasuk udara, semuanya selain Allah itu tidak ada. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Berarti Allah sendirian itu. Sendirian Allah. Enggak ada apa-apa, Pak, waktu itu. Enggak ada apa-apa dan enggak bisa dibayangkan ya. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan. Alam semesta itu apa ya? Kalau mau dibahasakan apa ya? Enggak ada. Gimana ya? Kosong blong lah. Enggak ada dulu, Pak. Enggak ada, langit semuanya enggak ada. Lalu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, enggak kerasa ini sudah suruk ya, sudah suruk ya. Nah, terakhir saya tutup dengan kalamnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau termasuk gurunya para kiai kita di Jawa ya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau punya kitab namanya Nurul Dholam, Syarah Aqidatul Awam. Ada kalimat yang bagus nih jemaah. Laulam yakun subhanahu wa ta'ala mawjudan makana syai'un minal khalqi. Ya, seandainya Pak, ada orang meyakini Allah itu enggak ada, Tuhan itu enggak ada, maka harusnya ya tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini, termasuk alam semesta itu enggak ada seandainya Allah itu tidak ada. Justru karena alam semesta ini ada, ini menunjukkan bahwa ada zat yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya, kalimatnya bagus nih. Laulam yakun subhanahu wa ta'ala mawjudan makana syai'un minal khalqi. Seandainya Allah nggak ada, ya semuanya ini nggak ada. Karena siapa yang mengadakan segala sesuatu ini kalau bukan Allah? Ya kan? Iya. Nggak ada berarti ini alam semesta ini. Nah, karena alam semesta ada, ya berarti Allah ada, begitu. Ada zat yang maha kuasa. Oke, dah. Alhamdulillah
ternyata nggak kerasa nih, ngomongin sifat wujud aja udah hampir 1 jam lebih ya. Baik, terima kasih jamaah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Intinya apa? Kita harus yakin, wajib yakin bahwa Allah itu ada, dan nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hak ya, bahwa melihat Allah di surga itu termasuk hakun, kata para ulama. Ya, Imam Syafi'i mengatakan melihat Allah itu bisa nanti di surga, tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk. Nah, pusing kan? Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tapi bisa dilihat. Makanya itu rahasia. Ya kan? Rahasia itu, Pak. Kok bisa ya Pak Ustadz? Melihat tanpa arah, tanpa tempat, tanpa bentuk. Ya karena Tuhan itu bukan makhluk yang Anda bisa lihat. Dia berada di situ, saya di sini, kita lihat gitu. Ini makhluk. Saya melihat Anda di sana, ada di tempat kan, ada di arah depan kan. Itu kita melihat makhluk. Melihat Allah tuh nggak kayak gitu. Makanya rahasia. Nikmat yang paling nikmat itu nanti, karena memang di luar nalar ya kan. Nikmat yang paling nikmat adalah melihat Allah, bukan bidadari Pak Ustadz, bukan. Bidadari kalah Pak, kenikmatan bidadari kalah. Lebih nikmat melihat Allah nanti di surga. Anda melihat Allah, itu mungkin bidadari itu Anda udah nggak nafsu lagi ya, mungkin begitu, kira-kira begitu. Karena saking nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan semuanya termasuk min ahlil jannah ya, bisa bersama dengan Rasulullah SAW, mendapatkan kenikmatan bisa melihat Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita yakin Allah ada karena memiliki sifat wujud.